Planet Award dari Kedutaan Inggris. Nah, oke, jadi insya Allah bukan kaleng-kaleng lagi yang menyampaikan, beliau langsung dari Jakarta jam 5 untuk kesini memberikan bekal buat teman-teman semua. Nah nanti karena beliau waktunya sangat singkat sekali kawan-kawan sekalian, mungkin akan sampai 11 ya 11.50-an. Nanti kemudian akan kami bagikan buku ini 30 ceramah Ramadan ringkas yang nanti bisa di-download oleh teman-teman, akan ada barcode-nya dalam bentuk PDF ya. Eh, untuk mengefisiensikan waktu, kepada Bunda Hening Parlan kami persilahkan. Terima kasih Ustadz. Berdiri atau boleh duduk? Oke. Saya kalau duduk sama berdiri sebenarnya sama, nggak kelihatan. Tapi saya lebih senang berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kawan-kawan, adik-adik, ustazah, ustadz yang luar biasa, ini calon-calon ustadz dan ustazah yang akan ke lapangan. Mari kita bersyukur pada kesempatan yang luar biasa ini kita bertemu dalam silaturahmi. Anggap saya nggak pernah ketemunya adalah pak gurunya kalian terus, Ustadz Niki, Ustadz Alma, dan bapak-bapak pengurus dari Majelis Tarjih. Tapi kesempatan yang luar biasa hari ini adalah saya bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan meskipun saya berangkat jam 3 dini hari tadi dari rumah saya di Jakarta. Karena tiba-tiba, Mbak, kita bisa pagi. Oh iya Ustadz, pagi jam berapa? Jam 10 Mbak. Oh iya, langsung cari tiket dapat. Gua pikir, katanya mereka pikir jam 6 pagi berangkatnya atau jam 7 pagi, jadi masih agak-agak lumayan. Berangkatnya dari bandara jam 5. Jadi oh ya sudahlah, bismillah. Makanya kalau kelihatan kusut, nggak cantik, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa silaturahmi dan bahagia di kesempatan hari ini. Kawan-kawan semua, adik-adik, teman-teman, saya waktu membaca tentang undangan ini itu bahagia sekali. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan semua mubalik dan mubaligot yang akan selama hampir sebulan di bulan Ramadan di kampung. Jadi mereka itu adalah yang akan menyemangati. Dulu saya di kampung kalau ditinggal ustazah dan mubalik dan mubaligot di akhir bulan itu selalu tangisan. Saking cintanya sama kalian semua, sama mubalik dan mubaligot. Jadi mereka kan datang ke masjid, ikut pengajian. Jadi syarat pertama kalau ke lapangan itu adalah membangun momentum yang tidak terlupakan. Nah, membangun momentum yang tidak terlupakan untuk kawan-kawan nanti, untuk mubalik dan mubalighot yang di bulan Ramadan ini, kita punya titipan membangun momentum untuk lingkungan hidup. Jadi lanjut Mas, kalau kita bicara tentang puasa, pasti semua sudah tahu tentang perintah tentang puasa. Jadi di dalam, saya coba buka yang ada di dalam Majelis Tarjih, dokumen-dokumen Majelis Tarjih. Jadi pada surat Al-Baqarah 183 itu sudah sangat jelas bahwa ada kewajiban bagi kita semua untuk melakukan puasa Ramadan. Dan puasa ini tidak hanya kewajiban untuk menahan makan dan minum, tetapi juga memberikan satu kita untuk melakukan, untuk refleksi, untuk introspeksi, dan menyebutnya bahwa harus ada hal yang baik terus puasa ini bukan hanya tes. Oke, saya ulangin ya, mubalik dan mubalighot yang kami cintai.
Ini sudah pasti kelotok lah pokoknya kayak kayak apa sebelah itu apa namanya kopi kelotok. Jadi ayat ini sudah sangat dipahami di Al-Baqarah 183 bahwa puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lanjut Mas slide-nya. Nah kemudian dari lemot ya apa namanya ininya nggak bisa langsung turun. Nah terus makna puasa yang ada di dalam majelis tarjih, siapa tahu tadi belum Ustadz Niki atau Ustadz Alma. Jadi kalau ada 4 hal di dalam majelis tarjih yang disampaikan, yang dalam bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan biasa, tetapi ini ibadah bulan. Halo tes, kayaknya mending ini deh. Maaf ya teman-teman. Saya matikan ini. Oke. Jadi kalau gitu tunggu sebentar. Jadi sebenarnya di dalam majelis tarjih itu ada 4 tuntunan. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan ibadah, tetapi memang jauh 1000 kali lebih baik. Oleh karena itu mengajarkan kesabaran, saya tulis di sana, pengendalian diri dan kepedulian terhadap sesama. Nah ini nilai ini menjadi nilai yang sebenarnya banyak bukan hanya nilai kepada diri sendiri, tetapi nilai kepada hubungan sosial. Kemudian ini sekaligus menempatkan bahwa kita semua sebagai makhluk Allah menjadi namanya khalifah fil ard, menjadi kepanjangan tangan dari Allah untuk merawat bumi, menyelamatkan dan memuliakan. Jadi bayangin, kalau bahasa memuliakan itu biasanya kita untuk siapa? Ibu. Makanya bumi itu sering disebut dengan ibu bumi. Ibu bumi berarti ibu bumi yang juga kita muliakan seperti halnya kita memuliakan ibu kita. Kalau di dalam ajaran Islam itu bahkan ibumu, ibumu, ibumu. Jadi 3 kali disebut baru kemudian ayahmu atau bapakmu. Nah kita juga di dalam konteks bumi itu bukan hanya kita merawat atau mengurangi sakitnya, tetapi kita memang harus memuliakan. Kenapa? Karena di dalam bumi itu mengandung segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dari zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Sehingga kalau bumi itu habis dieksploitasi di masa sekarang, maka yang akan datang bisa nggak akan kebagian lagi. Contoh, air, saya kemarin dari Sumatera Barat, di satu daerah di Sumatera Barat itu daerahnya dulu sungainya itu mereka bilang kalau menjelang puasa dipakai mandi orang-orang itu dalam, bahkan orang itu bisa sampai seleher. Sekarang itu cuma semata kaki aja nggak ada tuh airnya. Memang masih bening karena tidak dekat pabrik, tapi airnya sudah kering. Aku tanya, keringnya parah ya Pak? Parah Mbak, karena hutan di atas udah nggak ada lagi, sehingga dari perbukitan turun airnya tinggal sedikit. Jadi yang dulu-dulu 5-6 tahun lalu itu bahkan masih sedengkul, sekarang itu tinggal semata kaki. Jadi kalau dipakai mandi udah nggak bisa, cuma cepek-cepek doang, cepak-cepek, udah nggak bisa lagi dipakai untuk mandi. Nah kemudian yang kedua adalah tentang puasa tadi, tidak hanya sekedar kegiatan fisik yang menahan lapar, tetapi juga menahan seksual, menahan proses penyadaran, sehingga setiap insan itu melihat kehidupan ini dengan lebih baik dan tidak hanya melihat kehidupan yang serba lahir. Jadi batinnya, jiwanya itu juga harus dibenahin. Yang ketiga adalah sebagai tempat untuk melakukan pendidikan diri dan membentuk karakter manusia agar kita kuat kemauannya, kita disiplin. Ada satu orang kawan, bule, teman saya tanya, "Hening, kamu ngapain?" Maksudnya saya bangun sahur. Dia heran,
aneh ya orang Islam. Aku bilang, aneh? Iya, kalian itu kenapa nurut banget? Maksudnya, iya, sholat 5 waktu. Kalau jamnya lewat nggak bisa, harus on time di jam itu. Subuh ya jam subuh, zuhur jam zuhur, asar jam asar, dia heran. Terus dia bilang, kenapa nurut juga disuruh puasa nggak makan? Bangun malam, bangun malam dan makan, karena siang seharian nggak makan. Dia terheran-heran. Gila ya orang Islam itu aneh, dia bilang. Sebegitu kalian disiplinnya. Jadi teman-teman, makanya di dalam Sang Surya itu kan ada bangun pagi yang pokoknya dia bilang bangun pagi sebelum matahari terbit. Nah, ini sama ketika kawan-kawan beberapa orang yang dekat dengan saya dan kami tinggal berhari-hari, berminggu-minggu gitu, karena dia itu bukan muslim, dia heran. Orang Islam ini adalah orang yang paling disiplin sedunia. Makanya dia bilang, kenapa? Tengah malam bangun rela. Sehari 5 kali sholat tertib gitu. Nah, buat dia itu aneh. Karena bayangin sebegitu kuatnya, dan ternyata ini dilakukan oleh jutaan orang di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi memang orang Islam itu dituntut atau diajarkan untuk disiplin. Nah, kita lanjut kawan-kawan, karena nanti banyak cerita yang lucu, yaitu membentuk jiwa yang sosial. Jadi kita lebih berderma, lebih sosial, tapi hati-hati bahwa nanti ada di belakang banyak fakta tentang lingkungan. Lalu Ramadan hijau dan sikap hidup ramah lingkungan, kawan-kawan semua, ustazah dan mubalik dan mubalighot. Jadi puasa tadi mendidik diri, kemudian melakukan refleksi dari perjalanan diri sebagai khalifah dan sebagai pelajaran yang terhubung dengan perawatan lingkungan. Karena persoalan perilaku manusia disebabkan oleh pola konsumsi terutama di zaman modern saat ini. Lalu kita lihat kenapa para mubalik dan mubalighot kita titipin tentang lingkungan. Nah, ternyata teman-teman, lanjut di slide berikutnya yang warna ungu, Mas. Jadi sekarang itu kita mengalami triple effect. Jadi dampak lingkungan itu tidak satu, bukan hanya bencana dan polusi, tetapi juga bencana terhadap manusianya karena aspek-aspek psikologis. Nah, kita lihat di dalam data ini, misalnya perubahan iklim itu menyebabkan apa saja. Kita lihat misalnya yang pertama adalah yang jelas adalah kekeringan. Kekeringan ngerasa banget ya teman-teman, terutama Jawa hingga Kalimantan, bahkan sampai 2100 itu dimungkinkan kekeringan akan terus menerus. Beberapa bulan lalu saya ke Turki, dan di Turki itu ada satu, kalau di Indonesia seperti BUMN, yang dia membangun bendungan gede banget, isinya tahu apa teman-teman? Menampung air hujan. Terus pertanyaan kita, kenapa kalian menampung air hujan? Emangnya enggak punya air tawar? Mereka bilang air tawar itu akan menjadi rebutan dunia di masa yang akan datang. Maka mereka ingin menyiapkan untuk generasi mereka 100 tahun. Itu keren banget. Indonesia air hujan itu ditokno wae, bahasa Indonesianya itu dibiarin aja. Jadi kita itu kalau hujan tuh ya anugerah banget, tapi enggak pernah ditampung. Yang terjadi di banyak tempat itu kekeringan, di banyak tempat kebanjiran kalau di Indonesia. Kemudian kita lihat juga sering angin topan. Baca enggak teman-teman, kemarin pagi itu ada beberapa anak, ada 2 anak yang kena petir karena bersamaan dengan itu dia sebenarnya lagi berteduh pada saat ada angin topan. Jadi angin topan itu yang diikuti dengan petir, terutama kalau di Indonesia itu adanya di mana teman-teman? Di Bogor. Sama di lokasi-lokasi, oh ya saya pesan sama teman-teman karena saya lama kerja untuk bencana, kalau nanti kerja di kampung yang kebetulan ada di antara 2 bukit, jadi teman-teman kampungnya ini di bawah, bukit 1 dan bukit 2, maka harus hati-hati kalau ada hujan besar yang disertain geledek, karena apa? Itu adalah sumber dia akan gampang sekali kena geledek dan memungkinkan untuk susah karena dia geledeknya enggak
sini terbentur bukit, di sini terbentur bukit, itu satu. Yang kedua, pusaran angin banyak terjadi. Jadi kalau kebetulan tinggalnya ada di daerah di antara bukit, teman-teman kalau hujan nggak usah pegang handphone ya, taruh aja. Karena itu akan menstimulus energi untuk ketarik. Jadi teman-teman sama kalau lagi hujan, kalau ndelalah ada di suatu tempat ya minggir aja, karena kalau di antara dua bukit itu sangat berbahaya, sering terjadi angin topan. Nah kemudian yang terjadi lagi banyak sekali, ada banjir. Siapa yang orang Pekalongan itu sekarang yang namanya jarak antara laut dengan pantai itu sudah semakin jauh. Jadi kalau dulu anak saya yang sekarang umurnya 20 tahun, 19 tahun, kita masih main di pantai. Tempat main pantai yang dulu zaman anak saya kecil sekarang udah nggak ada. Sekarang sudah jadi laut. Jadi air laut itu udah masuk ke dalam daratan dengan sangat jauh. Dan itu adalah terjadi di mana-mana. Kemudian ada gelombang panas, kemudian ada produksi makanan yang turun dan lain sebagainya. Sehingga tantangan ini semakin hari bukan semakin kecil kawan-kawan, tapi semakin besar dan semakin besar. Sehingga penting buat umat muslim untuk mengintegrasikan antara ajaran Al-Quran dalam pemahaman. Kenapa kawan-kawan? Perlu pelajaran dengan mengembalikan kepada nilai-nilai Al-Quran. Jadi ada satu riset di sini, di dalam gerakan Islam, tolong buka yang gerakan Islam Mas, Muslim di Indonesia, ini lihat, Muslim di Indonesia itu tahu perubahan iklim, jadi sekitar 70%, 70,4 itu tahu, dan 76,82 itu yakin, itu adalah umat muslim yakin ada perubahan iklim. Tapi mereka kalau ditanya 19,3 itu sangat yakin, dan 50,4 mengkhawatirkan ada kerusakan lingkungan karena iklim. Tapi ternyata mereka tidak ikut melakukan aksi di dalam perubahan iklim. Jadi warga atau orang Islam itu rata-rata mereka tidak mempunyai kepedulian yang cukup kuat. Kita baca ya teman-teman. Jadi perilaku yang sering dipraktekkan orang Islam adalah berimplikasi pada ekonomi. Kalau tidak ada implikasinya pada ekonomi, maka rata-rata tidak kepikir bahwa itu adalah kegiatan lingkungan. Jadi biasanya satu menghemat air, dua menghemat listrik, rata-rata adalah melakukan kegiatan yang tidak berbiaya. Jadi kalau berbiaya itu enggak mau. Nah, tetapi kalau kita lihat orang Islam di Indonesia atau Muslim di Indonesia lebih percaya bahwa dampak perubahan iklim atau dampak kriminalitas, ternyata lebih percaya dampak kriminalitas dibanding dampak perubahan iklim. Padahal perubahan iklim itu lingkungan itu dari mubalik dan mubalighot ini, ustadz dan ustazah ini bangun pagi sampai nanti tengah malam itu akan terus menerus ada ya. Nah jadi kalau kita lihat sekarang ini saya langsung ke Ramadan hijau. Jadi teman-teman sekarang kita masuk ke Ramadan hijau itu adalah bagaimana menghubungkan ibadah puasa dengan keberlanjutan lingkungan. Jadi para mubalik dan mubalighot menjelaskan kepada warga, bapak-bapak, ibu-ibu, kita puasa adalah meningkatkan ketakwaan dalam hubungannya manusia dengan Tuhan, hablu minallah, hablu minanas, kita hubungan dengan manusia, dan juga hablu dengan hubungan dengan alam. Nah, yang harus kita lihat adalah hubungan dengan alam itu jarang dibahas. Jadi rata-rata bahasnya adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, tapi hubungan manusia dengan alamnya tidak dibahas. Padahal dalam semua ayat di dalam Al-Quran banyak sekali yang secara spesifik itu bahkan lingkungan itu ada semua. Bayangin, mulai gajah ada, burung ada, pohon ada, air ada, energi ada,
apa sih yang nggak ada di dalam Al-Quran? Nggak ada. Semua hal tentang lingkungan itu ada semua. Tapi ini jarang sekali dibuka dan dijelaskan karena kita baru sampai pemahamannya pada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tapi harusnya hubungan kita dengan Tuhan itu terrefleksikan dalam tindakan sehari-hari menjadi aksi untuk mengatasi resiko-resiko atau dampak-dampak di tempat kita. Nah, kita lihat sekarang bahwa kayak misalnya dalam teori-teori Ramadan hijau itu ada 4. Yang pertama adalah fikih tentang lingkungan atau fikih al-bid'ah. Nah ini udah ada. Menekankan bahwa Islam memiliki aturan tentang perlindungan lingkungan. Ini mengajarkan untuk tidak boros, menjaga kebersihan dan melindungi alam. Yang kedua, pasti para mubalik dan mubalihot hafal nih, karena ini doktrinnya Muhammadiyah banget. Yang kedua adalah wasatiyah, yaitu keseimbangan atau tengah-tengah. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan. Jadi seimbang atau di tengah-tengah itu bukan berarti bahwa enggak punya sikap. Di tengah-tengah itu adalah artinya kita punya sikap, tetapi kita memilih untuk membela dengan al-ma'un. Jadi kita harus menolong yang ini. Jadi kalau ke masjid ada yang enggak punya makan, enggak bisa sahur, enggak bisa buka puasa, ya mereka harus kita perhatikan dengan baik. Jadi prinsip ini menghindarkan manusia untuk hidup boros. Jadi ada prinsip ya, mubalik dan mubaligot, ajaran untuk anak-anak muda misalnya, kalau beli baju satu maka dari lemari harus keluar baju satu. Kalau satu kali kita beli dengan segala pasangan, mulai dari jilbab, baju, bawahan, kaos kaki, maka sepaket itu harus dikeluarkan dari rumah. Jadi sebisa mungkin waktu teman-teman mengambil baju atau mengajarkan ke ibu-ibu terutama kalau di kampung, Lebaran itu selalu harus punya baju baru, itu enggak harus baju baru ya. Bisa baju yang dimodifikasi atau yang jelas kalau memasukkan baju yang baru maka bisakah kita mengeluarkan baju. Bahasa lainnya adalah pengabdian baju yang ini udah selesai maka harus dikeluarkan. Kenapa teman-teman? Karena baju itu paling cepat diurai 70 tahun. Itu pun baju yang benar-benar dia berbahan yang tidak pakai plastik. Tapi mayoritas baju-baju yang kita pakai itu adalah baju-baju yang dia sudah mengandung plastik. Sehingga hampir tidak bisa terurai di 200 tahun. Coba kalau jilbab kita baik gitu ya. Niatnya jilbabin kita, ternyata dosanya untuk bumi itu 200 tahun. Kita niat baik untuk beribadah, dosa jariahnya ngalir terus sampai kita enggak ada. Dan itu banyak, nanti kita bisa omongin. Buka puasa pakai plastik, padahal kita udah baik-baik. Ibu-ibu, bapak-bapak mari berbuka puasa pakai basmalah dan berdoa. Bismillahirrohmanirrohim, dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pakainya botol plastik. Botol plastik terurai berapa? Paling cepat 150 tahun. Jadi ternyata kita itu pakainya bismillah, mencampur adukkan antara yang baik dengan dosa jariah yang ternyata panjang. Kelihatannya enggak sadar ya urusan lingkungan, padahal urusan lingkungan itu membangun kebaikan seumur hidup dan sampai menjadi amal jariah. Tapi kalau kita tidak hati-hati, dia menjadi pencetus dosa jariah yang tidak ketulungan banyaknya. Hal yang sepele-sepele, ke pasar Bu, nih ke pasar, beli bawang merah 1 plastik, bawang putih 1 plastik, pulang sampai pasar di rumah punya 10 plastik, itu kalau seminggu sekali. Lah kalau seminggu 3 kali ke pasar, panjenengan sudah punya 30 plastik. 1 plastik enggak bisa diurai sampai 200 tahun. Sekarang panjang, berarti jenengan mengumpulkan 30 plastik seminggu. Sebulan berapa, setahun berapa. Itu kenapa kita harus kampanye ini pelan-pelan dan sebagai orang Islam harus menghubungkan ini dengan nilai-nilai agama. Karena kalau enggak dihubungkan dengan nilai-nilai agama itu enggak punya pijakan. Jadi kayak orang awang-awang enggak pijak ke tanah, enggak punya cantelan ke atas.
kita harus bisa naruh ini sebagai satu pencetus untuk kita berbuat kebaikan dalam jangka panjang. Jadi kemudian saya lanjut setelah wasatiyah. Yang ketiga adalah thayyib dan halal. Jadi bukan hanya halal ya teman-teman, tapi juga thayyib, artinya juga mengandung nilai-nilai yang tidak memberikan dampak terhadap lingkungan, dampak buruk terhadap lingkungan. Itulah namanya thayyib. Yang kelima adalah beretika. Jadi beretika itu tidak menghambur-hamburkan sumber daya alam. Mentang-mentang itu enggak di Gunung Kidul, tapi di daerah yang lain di Jogja, airnya banyak. Kalau wudhu sor gitu ya gede banget. Padahal teman-teman yang lain di daerah Gunung Kidul wudhunya cik dikit. Jadi kita harusnya bisa bersolidaritas dan berempati dengan tidak menghambur-hamburkan sumber daya alam. Nanti ini kita lihat. Nah teman-teman, ini tidak usah lanjut lagi ke bawahnya. Inilah teman-teman yang terjadi kenapa saya pengen banget ketemu kawan-kawan yang akan ke lapangan. Mari yang paling banyak, ini kalau yang namanya puasa, ibu-ibu dan semua keluarga itu lapar mata. Pokoknya itu kalau lihat ke pasar pengennya belanja, kalau buka puasa pengennya banyak, tapi tidak habis. Padahal ternyata begini, jadi dari komposisi terbesar sampah di Indonesia itu adalah sampah yang disebabkan oleh makanan. Jumlahnya itu sampai pada sisa makanan itu sangat besar sekali, yaitu sekitar berapa persen? Di hampir 60%, gede banget. Ini kalau sisa makanan itu menurut UNEP digunakan untuk makanan manusia, maka dalam 1 tahun bisa memberi makan 1,26 miliar orang. Jadi makanan yang terbuang itu banyak banget. Nah sehingga kan kita bisa mengurangi makanan, maka kita menjadi lebih hemat pertama. Yang kedua tidak buang sampah bungkusnya, tapi juga tidak membuang sampah makanannya. Nah, sampah makanan terbesar itu ada macam-macam bentuknya. Jadi kita bisa lihat terbanyak itu adalah sampah makanan, tapi juga yang kedua kalau di Indonesia itu sampah plastik. Jadi makanya teman-teman ini mengerikan. Jadi minta tolong dari tahun ke tahun itu naik terus dan delalah. Delalah itu bahasa Indonesianya delalah. Itu kalau Ramadan itu kenaikan sampah makanan di Indonesia itu naik 30%. Jadi wes gitu. Itu kita sangat mengerikan. Padahal di dalam Islam itu tidak boleh memubazirkan sesuatu. Termasuk tidak boleh memubazirkan barang, makanan. Tapi nah makanya teman-teman nitip yang paling mudah terkait dengan lingkungan itu satu, urusan makanan. Tadi jangan membazirkan, nanti fakta-faktanya bisa diambil ke teman-teman. Yang kedua ini adalah contoh, ini bawahnya Mas. Jadi ternyata kalau urusan makanan itu dari mulai produksi, buangnya terbesar di mana? Buangnya terbesar itu adalah pada saat konsumsi. Jadi benar, saat konsumsi dan saat distribusi. Jadi itu sudah mulai terbuang terbesar di situ. Tapi dari petani saat nanam, saat mereka bertani manen, sampai mereka itu pengolahan itu masih aman. Tapi ketika sudah mau dikonsumsi dan dikonsumsi itu sampahnya gede banget. Oleh karena itu teman-teman para mubalik dan mubaligot, ini di sebelah kiri ada yang tip-tip gimana caranya nanti para mubalik dan mubaligot ngasih tahu di masjid. Jadi pertama pada saat besok memberikan tausiah 7 menit itu mungkin pertama tentang makna Ramadan, tapi kemudian langsung besok tentang makanan, besok tentang pohon, besok tentang air, dan seterusnya. Ini yang makanan. Nah ini masjid. Nah teman-teman mubalik dan mubaligot, ada yang pernah ke Masjid Tanwir PP Muhammadiyah Menteng ini. Jadi Muhammadiyah di Menteng itu sudah punya tenaga surya, sudah punya tempat daur ulang air wudhu, dan ada tangga darurat itu udah jelas. Nah
Jadi kita sudah terkonsentrasi. Air wudhunya udah digunakan, diolah bekas air wudhunya menjadi air yang dipakai untuk nyemprot tanaman. Kemudian mereka bikin solar panel. Solar panelnya itu di atas di menteng itu ada dua jenis. Yang satu itu terhubung ke masjid dan yang satunya itu terhubung ke gedung yang lama. Nah ini itu bisa menghemat AC, karena mereka AC tidak bisa menggunakan solar panel kalau siang, dan penghematan banyak kebutuhan di siang hari. Kayak misalnya dicolokin ke air panas, kemudian ruangan-ruangan meeting dan lain-lain. Itu kalau siang di PP Muhammadiyah di Menteng, di Masjid At-Tanwir itu udah pakai ini. Nah, sekarang teman-teman bilang pakai puasa energi. Puasa energi itu gimana ya? Puasa energi itu adalah kita juga mendorong agar warga Muhammadiyah atau teman-teman di lokasi itu melakukan puasa energi. Misalnya 5 kali sehari pada saat sholat, maka semua yang tentang elektrik itu dimatikan. Kelek, sholat 5 waktu. Yang kedua, pada saat taraweh, kalau tarawehnya ke masjid atau ke musola, maka di rumah hanya yang sangat penting aja yang tidak dinyalakan. Coba nanti kalau dihitung, pada saat Ramadan dengan puasa energi, panjenengan semua cek. Ternyata mengurangi pembayaran berapa ratus ribu, yakin sudah, pasti berkurang. Yang tidak berkurang itu apa? Belanja makanan, makanya saya taruh di paling depan, agar tidak membuang makanan. Ini tentang energi. Nah ini yang air wudhu, lihat. Ini airnya yang kita silang itu grojokannya gede banget, yang kecil itu pakai centrang. Kalau para ustazah dan para mubalik dan mubaligot ini dulu dari kampung, mungkin pernah melihat Mbah Kakung yang pakai sandal jepit, tahu nggak? Yang tutupan itunya keran airnya pakai sandal jepit. Itu tuh adalah penghematan energi atau penghematan air yang sangat baik. Karena dia nggak mungkin pakai yang dari sandal jepit itu gede, pasti dia pakainya kecil. Terus semakin ke sini dia semakin kecil ininya lubangnya. Tapi orang mengatakan semakin modern pakai keran air. Ternyata keran airnya kayak gini nih. Rata-rata gede, sor gitu. Nah, kalau teman-teman pernah ke Masjid Istiqlal Jakarta, beda, kerannya enggak kayak gini. Tapi kerannya memutar dan dia sistemnya airnya kecil. Nah, kita di masjid-masjid jarang banget yang sudah pakai itu. Tapi harusnya kita ngajarin paling enggak, nah itu juga bisa dipakai untuk penggunaan. Jadi teman-teman semua, ternyata di dalam Ramadan ini titipan kita sangat jelas bahwa kita semua bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita mempunyai kewajiban sebagai khalifah fil ard untuk juga memberikan informasi, memberikan pengetahuan, memberikan contoh tentang hal-hal yang baik. Satu lagi yang untuk merokok, ini siapa tahu semoga tidak ada yang merokok karena Muhammadiyah nggak boleh ngerokok ya. Itu tahu nggak 60 tahun putungnya itu nggak bisa diurai. Jadi orang yang merokok itu sebenarnya bukan hanya dirinya yang sakit, tapi merusak alam itu sampai 60-70 tahun. Puntungnya yang kecil tuh, yang puntung rokok. Jadi nanti siapa tahu teman-teman juga pada saat dia memberi di lapangan bilang, Pak ini nggak bisa diurai 70 tahun. Ya jangan gitu langsung, pelan-pelan ngasih taunya. Jadi apa yang harus dihubungkan dengan ayat atau surat mubazir makanan. Sudah ada tuh di situ di dalam buku. Yang kedua, agar tidak memubazirkan air, sudah ada. Yang ketiga, agar menggunakan energi surga. Energi surga itu ya cahaya matahari, air, angin. Kalau bisa bikin ya syukur, enggak bisa bikin berarti melakukan efisiensi. Kemudian makanan udah jelas. Kemudian plastik. Nah, bisakah kalau belanja, sore-sore belanja gorengan itu bawa kotak aja, enggak usah bawa plastik. Jadi pulang itu enggak usah plastik 1 kolak, plastik 2 goreng tempe, plastik 3 goreng tahu dan seterusnya.
itu kebanyakan. Jadi bawa kotak aja, lalu kita bilang sama ibu yang penjual untuk masukin kotak. Meskipun ada pernah kita challenge, itu ibu-ibu yang jualan itu malah marahin yang bawa kotak. Mbak kamu tuh kok kebangetan toh, orang ini kita kasih plastik baru kok malah ditolak. Padahal maksudnya bukan itu. Tapi itulah, jadi memang kita teman-teman mubalik-mubaligot yang di lapangan akan ngadepin fakta bahwa kita itu dihadapkan pada bagaimana harus memuliakan bumi, sementara pelajaran ini jarang banget disentuh-sentuh. Padahal ini adalah kewajiban kita sebagai khalifah fil ard. Oke teman-teman semua, para mubalik dan mubaligot, mungkin itu yang saya sampaikan. Kita bisa ngobrol kalau masih ada waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau tadi menjelaskan materi yang sebenarnya sangat luas sekali, tetapi disampaikan dengan singkat, padat, jelas dan praktis. Di apa yang disampaikan itu insya Allah bisa kita sampaikan dan bisa kita lakukan, ya. Saya kira tidak perlu saya ulangi lagi. Nah, tadi sudah ada beberapa tips-tips bagaimana ketika puasa tidak boros, bagaimana mengurangi sampah makanan, sampai tadi bagaimana menggunakan air wudhu secara efisien, ya. Kawan-kawan sekalian, kita masih punya sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, kami buka seluas-luasnya. Barangkali untuk yang pertama nanti sekiranya masih ada waktu kita akan tambah. Kita buka 4 penanya dulu ya, Bunda Hening. Monggo silahkan, sebelah kiri, tengah, kanan boleh siapa saja. Silahkan angkat tangan dan nanti kami akan berikan kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi juga bisa, atau kemudian menceritakan kondisi atau rencananya ketika di Mubalik Hijrah juga sangat-sangat bisa. Silakan. Ada dari teman-teman yang mau berdiskusi? Monggo. Dari PUTM mungkin ada, oke. Satu. Oke, diberikan dulu. Nanti sembari yang lain. Dimanfaatkan waktunya karena belum tentu ya, kita berharap akan bertemu lagi dengan Bunda Herning di lain kesempatan, namun karena beliau ini sangat padat waktunya ya, sehingga dimanfaatkan waktu ketemunya. Monggo, boleh diperkenalkan namanya siapa, perwakilan dari mana, lalu silakan ditanyakan. Monggo. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Alif Khansa dari perwakilan PUTM. Izin bertanya Bunda, bagaimana cara kita dengan baik sisa-sisa makanan takjil yang tersisa yang tidak mungkin dimakan untuk esok hari? Karena banyak kasus, terkhusus di bulan Ramadan, banyak makanan-makanan sisa yang akhirnya terbuang sia-sia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alif Khansa ya, terkait dengan kelebihan makanan takjil. Barangkali dari Putri dulu, kita tampung satu aja. Dari Putri ada? Oke, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, perkenalkan nama saya. Diulang mungkin namanya, Mbak. Perkenalkan nama saya Naila Jasmine. Mengenai pernyataan tadi bahwasanya menggunakan sampah plastik merupakan dosa jariah. Apakah kita selama ini
termasuk melakukan dosa jariah jika menggunakan plastik? Misal kalau dikasih kayak semacam itu, dikasih air mineral, ya kan plastik, apakah kita termasuk mendapat dosa jariah atau tidak? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus dan kritis ya, layak menjadi mubalik dan mubaligot. Ya. Oke, langsung saja kita tampung dua dulu, nanti kalau ada waktu kami buka lagi, kami persilahkan kepada Bunda Anding. Monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama pertanyaan bagaimana mengelola sampah. Ya, sampah makanan, benar sekali Mas. Jadi sampah makanan itu kalau orang Jawa bilang gilani ya, karena kan namanya juga sudah sampah campur-campur lagi. Misalnya kalau makan itu ya ada yang kuah lah, ada yang sambelnya di pojokan lah, ada apa namanya cuman cabe-cabe dan segala macam. Jadi memang hampir tidak mungkin itu dikasihkan atau dimakan di orang berikutnya. Sebenarnya di Jakarta bahkan di banyak negara itu juga sudah ada gerakan untuk memberikan makanan yang tidak dimakan, tapi itu sistemnya tidak sisa. Jadi begini, kalau misalnya yang datang rapat itu 50, maka diperkirakan ternyata belinya makanan itu 70. Kita sudah tahu bahwa bahasanya itu ojo dieceh-eceh gitu. Jadi jangan semua dibukain semua gitu, tapi yang masih utuh ditaruh dulu deh, nanti yang ini dihabisin. Kalau nggak habis, maka yang utuh ini masih bisa diberikan. Itu satu. Artinya berarti ada satu cara atau mekanisme yang sudah kita set up sebelum itu. Tapi ya kalau misalnya memang yang datang pesertanya 50 tapi kuenya 40 ya jangan dikurangin, nanti ya malah rebutan, malah nggak baik. Lalu bagaimana sampah makanan ini agar bisa diolah? Sekarang Mas ada banyak sekali tips untuk membuat sampah makanan ini menjadi sesuatu yang lebih berguna. Tapi memang tidak sembarangan cara ngolahnya. Nyun ngapunten kalau jenengan jadi mubaligot terus kemudian nginep di rumahnya Pak Lurah, mau mengelola itu tapi taruh pengelolaannya di ruang tamu, mesti Bu Lurah ini ora nyaman. Jadi iki bocah kok nggawani sampah turut ngomah. Jadi pasti kena marah. Makanya pengelolaan itu namanya adalah kita membuat sampah itu dengan satu kotak tersendiri, dan itu ada alatnya yang bisa kita jadiin itu sebagai pupuk. Tapi harus dipisah Mas, mana yang makanan kalau makanan kan hampir semua bisa diolah, tapi kalau sampah misalnya harus dipisah, yang ada plastiknya harus dipinggirkan. Karena kalau nggak dipinggirkan, ini dijadiin satu, nanti nggak bisa jadi ini sampahnya. Sampah akhirnya nggak bisa jadi pupuk. Nah, sampah sebenarnya kalau makanan itu paling mudah itu jadi maggot. Nah, kalau jadi maggot, teman-teman kadang-kadang saya pernah di satu pondok di Darul Arkom di Garut itu ada juga banyak anak-anak teman-teman kita yang Bu nggak berani kita deketan maggot. Jadi kalau ada tugas untuk mengelola sampah dijadiin maggot itu banyak yang nggak tega, nggak nyampe hati. Maka Mas nanti usul saya itu ada, sebenarnya kalau beli kotaan itu nggak terlalu mahal juga, cuman maksudnya kalau memang nggak ada berarti harus cari ember. Nah di dalam ember itu nanti sampah-sampah makanannya ditaruh di satu tempat dan tolong ditutup. Kenapa kalau nggak ditutup? Itu Mas banyak lalat hijau yang itu membawa penyakit. Jadi itu harus kondisinya di pinggir, jangan di dalam public space. Itu satu cara pertama. Yang kedua, kalau di situ banyak ternak, ada ayam misalnya, bebek, maka makanan itu bisa langsung dicampurkan dengan makanan yang dibikin makan ternak, tapi minta izin dulu, jangan sembarangan ngasih makan ternak pakai itu. Karena apa? Kadang-kadang si pemilik ternak, kami ada pengalaman di beberapa tempat di Boyolali itu niatnya baik sebenarnya, beberapa keluarga ngasih sisa makanan dari kondangan,
dikasih ke pemilik ternak bebek dan ayam, tapi ternyata tersinggung karena mereka tidak mau menggunakan itu, dipikirnya nanti ayam saya sama bebek saya sakit. Jadi teman-teman, saya paham betul kalau kita sudah di lapangan itu pokoknya itu kita itu harus sabar, tapi inovasi 1 atau 2 saja selama Ramadan itu menurut aku udah luar biasa. Jadi misalnya inovasi tadi nggih Mas, yang pertama adalah tentang itu memanfaatkan sampah menjadi maggot atau menjadi pupuk, itu saja. Itu gampang, tidak membutuhkan biaya, bahkan obatnya itu nggak nyampe 20.000 kalau kita beli untuk membuat maggot. Jadi itu ada lapisan-lapisannya yang bisa ditaruh sampahnya di sana. Rata-rata 2 hari itu dia sudah mengendap. Jadi kalau jenengan punya 1 ember penuh, itu dalam 2-3 hari dia sudah turun, sudah ke bawah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita juga menerima dosa jariah, Bu? Yang menentukan dosa itu bukan dalam, bukan saya, tapi bahwa sebagai catatan, plastik ini tidak bisa terurai 150 tahun, satu loh Mbak. Nah sekarang mari kita pikir, kalau kita melakukan kebaikan, tetapi pada saat yang sama kita membuang sampah dan sampahnya itu benar-benar merusak bumi, dosa apa enggak? Terus pertanyaannya, apakah saya ikut berdosa kalau minum pakai ini? Mari kita pikir dewe-dewe. Makanya sebisa mungkin teman-teman mubalik dan mubaligot itu membiasakan punya tumbler. Tumbler juga enggak harus yang mahal. Kalau biasanya kan anak-anak muda itu hobinya itu minumnya pakai es gitu ya. Ya itu lebih gampang. Karena kalau yang makan pakai minum pakai panas itu biasanya dia lebih mahal. Tapi kalau itu kan lebih murah sebenarnya. Sayangnya kemarin nggak bilang sebelumnya ya. Sebenarnya kalau bilang sebelumnya saya bisa ngasih hadiah kalau cuma tumbler untuk berangkat sama teman-teman. Besok lagi deh. Siap, kita adakan lagi. Kalau dikirimkan saya nggak mungkin. Ya, jadi Mbak pertanyaannya bagus banget. Apakah kita berdosa? Itu tanggung jawab kita pribadi. Yang jelas yang saya sebutkan itu memang luar biasa berdampak pada lingkungan yang benar-benar tidak terurai. Jadi gimana dosa apa enggak Us? Saya dibisikin sama gurunya ini Mbak Ainin, yang penting ada usaha dari kita bahwa kita terus berbuat baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain dan terhadap bumi. Jadi baik saya bukan hanya sama Ustadz, tapi baik saya juga Ustadz. Besok kita nggak usah pakai plastik ya Tat? Ya gitu contohnya. Jadi kita ngingetin agar kita tidak terus menerus. Banyak loh teman-teman sekarang yang sebenarnya di banyak tempat itu udah nggak pakai. Tapi di Muhammadiyah itu dari zaman dulu tuh sudah ada fikih lingkungan. Fikih lingkungan di Muhammadiyah itu sudah lahir dari 2015-an mungkin. Tapi fikih lingkungan itu ya hanya bacaan aja, tapi tidak bisa diimplementasikan. Itu yang saya bilang ke teman-teman, kita harus membuat dan mensiarkan bahwa aksi-aksi lingkungan kita harus punya dasar. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dari Majelis Tarjih, ketentuan-ketentuan dari Majelis Lingkungan Hidup, dan itu banyak. Bahkan saya percaya teman-teman dari Majelis Lingkungan Hidup dan Tarjih juga bikin, tapi mungkin gur dibuat bacaan, tapi di aksinya itu belum. Maka memang penting kita merubah cara pandang, bukan hanya menjadi bacaan tetapi menjadi aksi. Begitu Mbak jawabannya. Dosa apa enggak? Kita berusaha untuk tidak menambah dosa, itu aja. Monggo Ustadz. Oke, kita beri aplaus buat Bunda Hening, Masya Allah. Tadi tanggapannya sangat mencerahkan. Kawan-kawan sekalian, ini sudah pukul 11.40. Nanti masih ada 2 agenda kita khusus untuk sesi ini. Yang pertama, kami minta kawan-kawan untuk men-scan barcode untuk unduh atau mendownload buku ini, biar nanti di tempat masing-masing sudah punya PDF-nya, jadi tidak perlu nyari-nyari internet.
Kemudian yang kedua akan ada barcode untuk teman-teman boleh ngisi, evaluasi aja. Sekedar bagaimana pandangan teman-teman berkaitan dengan Islam dan isu lingkungan seperti itu. Kita cukupkan itu. Oke, karena Bunda Hening juga harus langsung terbang ke Kulon Progo karena ada acara mu'allimat, jadi sangat disayangkan sesi kedua ini kita cukupkan pada siang ini, dan insya Allah setelah kita tutup nanti akan ada semacam penyerahan secara seremonial dari Bunda Hening Parlan kepada Ketua Majelis Tablik Ustadz Miftahul Haq, ya, buku 30 ceramah Ramadan. Lalu nanti kita ada sesi dokumentasi sebentar. Untuk itu silahkan di scan terlebih dahulu kawan-kawan sekalian, bukunya boleh di download semuanya. Oke. Oh, ada Ustadz Miftah. Oke, sembari kita ini ya, ada penyerahan secara seremonial buku 30 Ramadan dari Bunda Hening Parlan kepada Ketua Majelis Tablik. Oke, monggo Bunda Hening. Oke, terima kasih Ustadz Miftahul Haq atas kesediaan waktunya. Kawan-kawan sudah di scan semua bukunya? Sudah? Oke, mungkin bisa diganti barcode-nya. Oke, sekarang barcode evaluasi saja. Boleh diisi oleh teman-teman semua. Sembari nanti menunggu berikutnya. Tes 1, 2, 3. Terima kasih ke Bu Hening atas bantuan bukunya. Ini bagi teman-teman bisa jadi bahan referensi. Tentu persoalan lingkungan, persoalan yang menyatu dengan kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai kemudian persoalan lingkungan itu bukan hanya sampah, yang itu hanya satu sebagian kecil, masih banyak aspek-aspek lain yang, dan itu sebenarnya bagian dari perilaku kita yang harus melekat ke keseharian. Tadi saya dibisik-bisiki, insya Allah besok kalau sudah sampai lokasi kita akan kirimkan tumbler buat teman-teman semuanya dari Bunda Hening ya. Ada tambahan hadiah tumbler, tapi karena sekarang belum dibawa karena tidak tahu jumlahnya berapa. Nanti saya bilang nggak apa-apa, besok pas kita monitoring kita kirimkan. Gitu ya, jadi tumblernya menyusul untuk di lokasi. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustadz Miftah dan terima kasih pula kepada pemateri kita siang hari ini Bunda Hening Parlan. Sekaligus mari kita tutup sesi kedua dengan melafalkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.